Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, aduh titik, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo ya, jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya, pengen ya kenyamanan tentunya ya, teman-teman diskusi dan sebagainya. 5, oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda anak 3 Bu ya. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impiannya kan? 1, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki alhamdulillah ya, saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa? Saya ingin yang ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk diri. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi dan seterusnya. Kemudian dia yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Dan cerita. Jadi kalau pengen menikah itu tolong. Ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ada ya. Ada wanita satu ketika ada belum lama. Buya saya pengen butuh itu saja. Karena sahabat saya tinggi dan sebagainya. Takut saya melakukan yang haram. Sudah sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Kenapa? Dia hanya pengen, ya urusan syahwatnya yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi dia pun tidak kasih nafkah. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah dengan budak apa. Ada seorang yang tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan loh ya. Syahwat bukan celah. Yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa sampai mengatakan saya menikah nggak pakai nafkah nggak apa-apa, penting kebutuhan saya dipenuhi. Ya, sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada? 40 belum nikah karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang itu sekarang tetangga itu kayaknya masya Allah ya, anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu ya. Amin. Lagi-lagi enak atur, suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Tapi sudah tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntut-tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rezeki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antara sudah pergi, ini banyak tiba-tiba minta cerai gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Allah mohon maaf insya Allah, semoga Allah menjaga hati kalian. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjadi. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan yang halal yang ada di rumahnya. Fokuslah kepada suamimu, makanya jangan fokus dengan kekurangannya, agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main usaha itu. Tiba-tiba, mohon maaf, seorang perempuan itu soleh sebetulnya dia. Cuma dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu kirim WA ke saya, susah beneran gitu. Anda bilang kau segala tobat. Ingat, dia langsung di blok semuanya, setiap ingat agar itu istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai lebih 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang namanya hati, kalau sudah terpaut itu alhamdulillah. Kalau hati-hati ya, jangan sampai suami, alhamdulillah saleh baik semuanya. Tapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor, sehingga suami sebaik apapun tadi, bandingannya dengan di alam khayal. Oh, seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia. Akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas, apa? Candas kalau Bahasa Timur itu ngomongnya kasar,
tidak judes, kakak sudah tahu, judes, ngomong dan sebagainya. Jadi tolonglah adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Amin. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidup, hidupnya tidak koyak-koyak kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet, saya ajari bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor, satu kompor sama satu panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet. Saya benar suka nasi liwet di ini. Nasi liwet itu kalau nasi itu sama airnya lebih banyak. Pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu rom cacah, cipir, kacang panjang, daun apa itu dikasih kelapa ya kan? Ditabur itu campur kayak urak begitu kurang lebihnya. Kasihkan asin, tumpang di atasnya apa? Nasi liwet. Kecilin kompornya, ada berkinyapu-nyapu dan sebagainya. Oh, udah enak. Apalagi hari nanti intiknya itu sambil dikepelin begini. Kalau usah action, wah, pakai makanannya mewah-mewah. Itu aja enak. Hidup gampang. Yang jadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita, ya. Oh, semoga ini bisa diamalkan. Kita akan ngobrol aja. Baru setelah itu bicara tentang bisnis, ya. Bisnis kita ada meskipun satu orang, subhanallah, dia ditinggal oleh keluarganya, dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Kenapa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan mau percaya. Kalau biaya, kalau keuntungan sudah nggak masuk akal, banyak bohongnya kan rasanya. Jadi cerdik payah, pulang ke kampung usaha yang halal bersih. Yang insya Allah dengan orang biasakan dengan kesederhanaan sudah kaya sebelum kaya. Pastikan dengan sederhana. Ya ini mereknya ada Hongkong, baju Hongkong barangkali. Luar biasa saja ke timur yang disuruh yang di Cirebon ya Tegal Bubuk. Ya, soleha semuanya. Baik. Pertama apa? Biasanya semua sederhana. Kemudian sederhana. Kemudian setelah itu, kalau sudah sederhana, hidup dengan sederhana, ya. Jangan macam-macam, jangan biasa. Kalau bisnis jangan tertipu, gampang terpesona urusan bisnis. Jangan gampang tertipu dalam urusan bisnis. Kemudian setelah itu, ini dia bicara tentang rumah tangga. Tolonglah wanita-wanita sukses ini, amin. Tingkatkan ketawaduanmu. Insya Allah, jadilah kalian seperti Khadijah hari ini. Wanita-wanita mulia. Kalau dulu doa begitu, ya Allah semoga yang kaya saya saja, suami saya biar marah. Yang penting cukup anaknya sekolah bebas. Suamiku akan saya jadikan sopir pribadi, intel pribadi, pengawal pribadi, tukang pijit pribadi. Lengkap. Maksudnya betul-betul kami ingin nanamkan, jangan sampai ada kesombongan. Sebab problem rumah tangga karena itu. Makanya termasuk nanti wanita karir yang kelima itu kan. Yang kelima jangan sombong. Tapi ada 4 sebelumnya. Wanita boleh bekerja ya, kalau sudah punya suami. Yang pertama adalah harus izin suami. Tapi izin yang benar. Maksudnya izinnya betul-betul suami ridho. Bukan izin begini, Pak, tahu nggak? 2 tahun nih listrik banyak utang. Izin yang sama kerja. Ya mengancam dulu begitu. Iya. Jadi kalau izin yang benar, izin benar, abang, mohon maaf, aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja apa ini, tapi keadaan abang ridhoin dan kira-kira rayu yang biar diizini satu. Yang kedua, kerjaannya halal. Betul lah, kalau mungkin hari ini ada kerjaan yang tidak halal dan sebagainya, semua perlu berubah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ketahuilah, kalau dia mau kasih rambu-rambu, bukan harus main pegang 5, paling tidak mendekati dulu. Kerjaannya halal. Yang ketiga, kerjaannya terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban intinya. Itu yang nggak bisa. Kewajiban inti bukan dengan suami, menjadi suami. Jadi kalau dia minta maaf sama suaminya, minta maaf sama suami dan ridho untuk pulang. Yang kelima, agar tidak sombong. Dan sebetulnya dari permasalahan saudara-saudari kita yang kerja di luar negeri tadi, hidupnya foya-foya, terpesona dengan bisnis, lalu sombong sama suaminya. Itu top. Coba perhatikan, tidak ada selain itu. Permasalahan sehingga hidupnya tetap berantakan. 3. Hidupnya jadi foya-foya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bukan hancur, bohongi sama orang. Yang ketiga,
berubah sama suaminya, petentang petenteng, pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian, amin. Baik, ini nanti ditanyakan, ngobrol ada himbauan, diskusi. Siapa yang jomblo? Alhamdulillah, terima kasih kepada dia. Amin. Amin. Sampai saatnya selanjutnya kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, ya. Tanya bisnis boleh ke Mas Ipo, tanya pengen jodoh ke Buya, ya. Dan jodoh dulu silakan nanti kasih tantangan paling tinggi supaya doakan paling keras nanti, ya. Baik. 3 pertanyaan pertama kita beri kesempatan, langsung tantangan. Sebelah sini dulu, sebelah kanan boleh diberi 1, ya. Belakang boleh yang pakai masker, nah itu. Kemudian sebelah sini ya, 3 orang dulu ya. Mic-nya tolong bantu ikan mic-nya. Nggak tanya. Sini. Yang lain mau tenang ya, tolong tertib, tolong tenang. Simak pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ibu, sekedar saya mau singkat saja, agak berat. Sebenarnya saya itu ada keahlian kerja dari sebelum menikah sampai saat ini umur 42 selalu gagal. Sebelum menikah Gagal dalam apa? kerjaan. Sebelum menikah saya tukang rias gitu. Potong rambut gitu, buka salon. Terus menikah buka toko gagal, salon gagal. Terus ke Hong Kong 4 tahun, pulang Indonesia buka usaha lagi gagal. Pulang Indonesia 3 tahun, balik lagi ke Hong Kong bekerja lagi gagal. Ya sebenarnya sih kemarin setelah pulang dari Hong Kong saya buka bikin kue tart itu usahanya, terus jualan kopi, warung gitu gagal. Terus kesalahan saya itu apa Bu ya? Apa saya bersyukur gitu. Terus ini saya pengennya kerja yang terakhir ini saya memiliki lahan, pengennya buka kos-kosan gitu. Dan sementara rumah saya bocor gitu. Saya pengennya bikin rumah dulu atau bikin usaha gitu. Terima kasih. Sebentar. Untuk waktu jadi tukang rias, gagalnya karena nggak ada yang beri ya? Bukan, karena nggak ada modal. Mbak Evi. Urutannya, gagalnya jualan kita, kenapa nggak ada yang beli? Enggak, karena corona. Terus modalnya juga habis. Sekarang jujur, kayak begitu bagaimana untuk di rumah? Biasa. Masa tabungan nggak ada dari rumah Pak? Enggak ada. Kebetulan saya menikah 2 kali. Terus suami yang pertama itu mengharuskan. Terus ini memulai dengan suami yang kedua. Terus ditinggal di sini. Belum. Jangan. Jangan.
kecil tak coba. Terus suamimu soleh kamu? Insya Allah sekarang baik ya? Allah ya, ya. Baik. Subhanallah. Baik. Terima kasih. Baik, punya anak ya? Berapa? Dua? Dari yang pertama? Baik, sebetulnya masih berkali lihat dia punya bakat kan? Kalau istilah bahasa tidak punya modal, oke lah. Mungkin waktu itu kebutuhan suaminya yang pertama banyak, mungkin untuk banyak hal, sehingga oke habis lupakannya malu ya tuh. Tapi mungkin bisa dikembangkan kembali karena punya bakat rias, wetar. Alasannya corona sudah tidak ada. Untuk rias dan dirias bisa saja nanti apa sih yang dibutuhkan. Cuma nanti harus berubah niat. Punya perlu juga, kita perlu ada tukang rias yang memang patuh dengan syariat. Kita perlu tukang rias yang patuh dengan syariat. Tidak menghiasi pengantin kecuali sesuai dengan syariat. Itu sudah banyak yang sudah kita bimbing, tukang rias, apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh. Karena sekarang juga ada gerakan orang rindu untuk berdandan tapi yang sesuai dengan syariat. Nanti dapat nilai dakwah dan sebagainya. Insya Allah suamimu tidak membantu, ya. Kemudian juga cara hidupmu benar, tidak foya-foya. Insya Allah cepat pulang. Kapan pulang? Tidak usah. Ini dulu enggak? Karena sudah berani tanya beca kan Bu ya, sampaikan salam ke suamimu. Kasihan suami. Kamu tidak pernah jadi laki-laki. Untuk utang bismillah ta'ala. Suamimu insya Allah baik selalu suami. Karena begini, ada pun usaha nanti, kalau sudah mulai usaha, sekecil apapun asalkan diimbangi dengan cara hidup yang benar, tidak foya-foya. Usaha, kemudian usaha itu adalah ada serius fokus, jangan belum kelihatan untungnya langsung ditutup. Padahal udah jadi orang untungnya besok ditutup hari ini. Jadi terus fokus kalau itu keahlianmu biasa. Ada perlu kadang-kadang 6 bulan baru rame, 1 tahun ini. Namanya berusaha kok. Bukan langsung. Baik, kecuali kerja kan terbatas, hari ini kerja, besok gaji, yang kerja, besok gaji. Tidak, berbisnis, usaha. Dan nanti insya Allah kesinambungannya masih boleh menganggarkan. Betul, jangan pakai duit modal untuk pinjaman. Karena belum untung sudah bayar. Seadanya, kecil tapi istiqomah, serius. Jual kue aja, kalau seandainya sehari dapat 20.000, 30.000 lumayan. Tinggal cara makan saja. Kita tata. Kuenya gratis, kita makan sendiri, anaknya kasih kue. Nanti seperti itu. Jadi insya Allah nanti segera pulang dirintis bersama. Suaminya sekarang punya bakat apa kerjanya? Oh itu bagus. Hari ini tempe jadi makanan favorit bagi orang-orang yang hidup sehat. Tapi tempe yang sehat, tempe yang jujur, bukan berpasir. Ya kan? Insya Allah ya, boleh. Nanti bisa pulang mana langganan ngambil tempe suaminya. Kamu yang ngincitin suaminya. Baik, amin. Insya Allah. Pulang. Jangan. Kalau sudah tutup utangnya dan sebagainya segera pulang. Suami menunggu, suami soleh. Semakin soleh seorang suami itu semakin kuat rindunya. Tapi kalau suami tidak soleh, alhamdulillah mungkin suka-suka alhamdulillah. Tapi suamimu soleh, harus musuh kan? Ya, kamu setiap hari kamu kerja setiap hari capek ini tak bayar. Suami menunggu, menanti. Kalau tidak pernah merasa juga menanti. Ya, kalau saya. Nah, rumahnya jangan bicara kos-kosan. Kos-kosan belum tentu siapa yang dalam ngekos juga nanti. Besar biayanya kos-kosan. Utangnya belum beres kan? Apalagi mau kos-kosan itu perlu duit besar. Nanti usaha kecil-kecilan yang mampu dulu, ya kan? Tapi setelah itu bangun kos-kosan itu kan harus pilih laki-laki, perempuan harus pilih, ada syariatnya juga. Jadi jangan bicara kos-kosan, tempenya saja gede-gede daripada kos-kosan. Masih ya? Ini sudah ada banget tempe. Tempenya mau tinggal tempe soal persaingan ada, kalau hidup selalu bersaing. Oh, tukang tempe sudah tambah. Itu tetangga anaknya sudah pada lahir banyak juga. Anak kita tambah. Jadi yang khawatir, ya insya Allah. Itu kalau buat kokosan kita pikirnya dulu siapa yang melakukan kos di dalamnya. Hidupnya di kota mana?
Siapa yang kos nanti? Ya harus kita pertimbangkan, ada yang bakal datang atau tidak dan seterusnya. Ya, buat ketika bisnisnya dulu, baru nanti kalau ada rezeki di kos-kosan. Kalau sifatnya properti yang yang bakal kayak tanah bakal kejual lagi, ya apa-apa, nabungnya di situ. Mau tanah bisa tabung beli, oke. Bangunan mungkin buat anak kita nanti, oke lah. Sambil ditunggu, sambil nunggu dijual atau sambil nunggu dipakai anak kita disewain ya sah-sah dulu. Kalau sengaja buat kos-kosan nanti giliran tidak ada yang kos, bingung ini mau dipakai apa? Rumah nggak pantas, kayak gitu. Ya? Dekat sekolah, lihat dulu dikatakan dulu. Ya? Kamu di sini juga sudah ada yang banyak, dikatakan. Yang penting cepat pulang, ketemu suami, Masya Allah. Dia pengen tanya, berapa sih harganya indah satu saat dengan suami? Gak ada ternilai. Gak ternilai. Masya Allah, lalu kenapa ditinggal dengan indah? Silakan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya atas jawabannya. Semoga ibunya jadi pengusaha tempe yang sukses. Amin. Dan cepat pulang tentunya. Baik, selanjutnya dipersilakan pertanyaan yang kedua tadi yang itu. Oh ini, ini dulu. Yang belakang terus sebetulnya. Boleh ini aja dulu, Pak. Boleh. Nanti setelah ini baru rupanya ya. Yang lain mau tenang ya, yang lain yang tenang. Gak dengar, Mbak. Mic-nya mau ada kan? Solusi untuk usaha budidaya sebaiknya menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manual. Menggunakan mesin lebih cepat teratasi, tetapi kasihan tetangga. Atau menggunakan tenaga tetapi memakan waktu, tetapi bisa membantu paling tidak memberi pekerjaan.